Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambut bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh keagungan insyaallah. Bulan yang banyak membawa kebaikan buat kita semua. Di sisi orang beriman, tidak ada bulan yang paling dirindukan melebihi kerinduannya di bulan suci Ramadan insyaallah. Semoga kita dimudahkan oleh Allah bisa menikmati Ramadan, bisa merasakan lezat dengan Ramadan, bisa berbahagia dengan Ramadan. Berbanyak taubat kita sungguh-sungguh. Semangat sudah disiapkan. Panduan tentang ibadah kita tidak boleh diremehkan, karena semangat apapun kalau dia dengan tidak ada semangat, tidak ada ilmu, itu kacau. Ilmu tapi tidak ada juga semangat, tidak jadi. Persiapan malia kita tentang harta yang kita mau pakai berRamadan sudah dipersiapkan sebagai bekal untuk 1 bulan. Kita sudah menata semuanya supaya bisa menyatu dalam sebuah kekuatan menggempur dan mematahkan syahwat yang sering muncul, sehingga insyaallah Ramadan kita itu bukan Ramadan biasa saja ya. Terutama sekali lagi saya ingatkan bahwa di 15 terakhir nanti, di saat sudah terseleksi orang di luar gugur, yang babak penyisian sudah hilang, nah, kita justru menuju final di sini. Kita uji bagaimana kepekaan hati kita dengan Quran. Ini hadis bermasalah seputar Ramadan. Kita sebut nama bermasalah karena dipermasalahkan oleh ulama. Tingkat masalahnya ini banyak. Ada paling parah, namanya la aslalah, tidak ada asal usulnya tapi populer. Apalagi kalau itu menjadi panduan umat dalam beribadah, kan rusak. Yang rusak kalau hakikatnya tidak ada itu hadis, tapi dipegangi. Nah, turun di bawahnya namanya palsu. Kalau hadis palsu itu masih tercatat di kitab-kitab para ulama, tapi sesungguhnya tidak benar dari Nabi. Nah, itu bermasalahnya lebih ringan. Ada lebih ringan, yakni hadis dhaif. Hadis dhaif, lemah, artinya meragukan dalam sisi ilmu. Dan di dalam Islam, hadis lemah tidak boleh menjadi sandaran hujjah jika dia berdiri sendiri tanpa penguat. Apalagi kalau dia bertentangan dengan Quran dan hadis yang sahih di atasnya. Ya, paling tidak itu yang kita mau melihat informasi ini, karena kita akan nanti berada di komunitas Ramadan yang begitu banyak informasi, baik di penceramah setiap malam dan subuh. Kadang-kadang mubalik juga rajin bawakan hadis-hadis bermasalah ini. Ya, kita dibawa menerimanya begitu saja. Ya, memang ada juga
kita gampang menerima postingan-postingan dari berbagai informasi. Nah, sehingga kita coba melihat hadis bermasalah itu yang mana saja. Nah, ini yang pertama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami hingga bulan Ramadan. Iya, ini hadis populer sekali di bulan Sya'ban ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami hingga bulan Ramadan. Ya, mungkin kalau orang biasa ini melihatnya bagus kan. Nah, kita lihat coba apa sisi ini yang keluarkan. Ini ada Al-Bazzar. Coba kita yang aktif coba dikasih ke bawah saja. Tahu dibaca. Tunggu dulu. Baca. Muharrid hadis ini yaitu Al-Bazzar. Ini muharrid artinya mengeluarkan. Di setiap hadis itu mesti ada yang mengeluarkan. Baru mengeluarkannya itu kan ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Bahkan kadang mengeluarkan sendiri tidak mengakui sahih. Dikeluarkan saja karena ya begitu sistem sebagian ulama, ya keluarkan saja. Tidak mesti yang dikeluarkan itu mengakui sahih, tidak. Ya, 6. Komentar para ulama tentang hadis ini. 1. Bukhari, beliau mengatakan mungkar. Iya, kalau Imam Bukhari hadis itu mungkar. Makna mungkar itu bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, dan dia pasti masuk dalam kelompok yang lemah. Jadi salah satu jenis hadis lemah itu namanya hadis mungkar. Tentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan hadis yang lebih sahih, disebut dia mungkar. 6. 2. Ibnu Hajar Al-Asqalani menuduhnya mungkarul hadis. Iya. Jadi perawinya ini menjadi masuk dengan mungkarul hadis, sama tadi dengan Al-Bukhari. 3. Imam Abu Daud berkata, aku tidak mengetahui hadisnya. Iya. Jadi Abu Daud mengatakan, ya saya tidak mengetahui hadis. Itu bahasa paling halus itu. Tidak diterima hadisnya. Terus 4. An-Nasai menilainya mungkarul hadis. Ini bukan ulama Rapokaling ini, Pak. Al-Bukhari, Ibnu Hajar, ya Abu Daud, An-Nasai sama ini, semua menilai sebagai mungkarul hadis. Hadisnya mungkar. Ya. Sebab kelemahan atau kepalsuan. Di dalam sanadnya terdapat perawi Zaidah bin Abu Riqah Al-Bahili, Abu Ma'ad Al-Basiri, Al-Sayrafi yang hadisnya mungkar, dinilai oleh ulama hadis sebagai periwayat yang cacat. Iya, jadi dia ada yang membawa informasi ini, rawi ini Al-Bahili ini dikenal sebagai orang yang cacat. Jadi kalau rangkaian orang yang membawa berita silsilah itu, satu diantaranya lemah kan, dia yang dicurigai. Nah, ini kan rangkaian ini hadis kan prinsipnya adalah rangkaian berita. Biar ada yang sahih tapi masuk diterima singgah pada orang yang lemah masalah, ya lemah pada akhirnya, karena siapa tahu dia yang bikin masalah, itu patut dicurigai.